wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia dari kelas B2 dengan NIM 210600306. Di sini saya akan mempraktekkan RPP yang telah saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran terpadu. Baik anak-anak, silahkan semuanya untuk duduk terlebih dahulu. Dan dilihat itu di bawah kolong mejanya atau di bawahnya ada sampah atau tidak. Jika ada, dibuang terlebih dahulu supaya pembelajarannya lebih nyaman. Dan bajunya dirapikan terlebih dahulu. Sudah semuanya? Jika sudah, marilah kita memulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh KM. Silahkan KM untuk memimpin doa. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran hari ini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu Anissa, Arianza, Farhan kemana? Sakit. Kevin, Jaki ada? Jaki izin. Jakia dan Jevani hadir ya semuanya, tapi ada yang izin karena sakit. Untuk yang sakit kita doakan supaya lekas sembuh. Dan untuk kalian semoga selalu diberikan kesehatan ya. Baik, setelah ini kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, sudah semuanya siap untuk belajar pada hari ini? Jika sudah siap, silahkan bukunya dikeluarkan terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tema 3, pembelajaran tematik. Silahkan untuk dibuka terlebih dahulu. Sudah siap? Sudah dibuka bukunya? Baik. Sebelum itu Ibu ingin mengetes kesemangatan kalian. Apakah kalian sudah betul-betul semangat untuk belajar pada hari ini? Jika sudah, Ibu ingin meminta kalian untuk tepuk semangat. Harus semangat ya. So, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ibu lihat masih ada yang terlihat kurang semangat untuk belajar. Coba diulangi lagi sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Kalian sudah semangat ya untuk pembelajaran hari ini.
tematiknya. Kita akan belajar tema 3 kelas 3. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kalian mengetahui tentang ciri-ciri perubahan wujud benda dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Baik. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang perubahan wujud benda. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi berapa anak-anak? Betul, menjadi 3. Yang pertama yaitu padat, cair, dan gas. Nah, selanjutnya ada perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat yang pertama ada zat cair, zat padat, dan zat gas. Perubahan wujud zat yang pertama ada cair lalu padat. Cair ke padat itu dinamakannya apa anak-anak? Apakah ada yang tahu? Nah, benda cair menjadi benda padat disebut membeku. Contohnya, ada yang tahu contohnya seperti apa? Betul sekali, contohnya perubahan zat cair menjadi padat dinamakan membeku. Contohnya itu es batu ya. Air yang dimasukkan ke dalam kulkas itu akan membeku. Maka es batu disebut perubahan wujudnya yaitu membeku ya. Terus yang selanjutnya ada padat menjadi cair. Nah, padat menjadi cair dinamakan mencair ya. Contohnya, ada yang tahu? Betul sekali. Contohnya air es yang disimpan di luar atau terkena matahari lama-lama akan mencair ya. Kemudian selanjutnya ada padat menjadi gas. Perubahan wujud padat menjadi gas itu dinamakan apa? Ada yang tahu? Nah, perubahan wujud dari padat menjadi gas dinamakan menyublim. Contohnya, kalian tahu kapur barus atau kapur yang sering dipakai untuk menulis di papan tulis. Nah, itu jika disimpan lama-lama di atas meja tanpa dibungkus kembali, maka lama-lama akan habis. Nah, itu dinamakan menyublim. Kemudian dari wujud gas menjadi padat, itu pun sama, dinamakan menyublim ya. Contohnya pun sama, kapur barus yang disimpan lama-lama akan habis ya. Kemudian yang selanjutnya ada wujud gas menjadi cair. Wujud gas menjadi cair itu dinamakan mengembun ya. Contohnya, jika kalian keluar rumah nih pagi-pagi ya, di depan rumah kalian, di tanaman-tanaman rumah kalian itu suka ada airnya kan kalau pagi-pagi. Nah, itu kan suka disebut ada embunnya. Nah, itu tuh namanya mengembun ya. Kemudian dari wujud cair menjadi gas. Wujud cair menjadi gas itu dinamakan menguap ya. Contohnya ada yang tahu? Baik, kalau nggak ada yang tahu contohnya, ketika ibu kalian memasak air. Nah, ketika ibu kalian memasak air, kalau airnya udah mendidih tuh suka ada asapnya keluar-keluar. Nah, itu dinamakan menguap ya. Akan belajar
maksud massa dan volume, Siti memperhatikan bola basket, namun bahannya berbeda. Menurutmu bola manakah yang massanya lebih besar? Nih, Ibu punya nih contohnya ya, sebentar. Baik, di sini Ibu punya dua contoh bola. Yang pertama bola basket dan yang kedua bola plastik. Menurut kalian, bola manakah yang memiliki berat yang lebih besar? Bola mana coba? Ya, betul sekali. Bola basket ya, memiliki massa atau berat yang lebih besar. Nah, di sini dilihat bukunya. Di dalam buku tersebut ada percakapan antara Ibu guru dan Siti. Siapa di sini yang ingin membantu Ibu membaca yang menjadi Sitinya? Baik. Nah, Arienza boleh ya menjadi Siti. Nah, Ibu guru, anak-anak perhatikan kedua bola di tangan Ibu. Perhatikan kedua bola di tangan Ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang sama atau berbeda? Iya, berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda ya. Bisa dilihat dari dua bola ini bahannya berbeda. Menurut kalian, bola manakah yang massanya lebih besar? Nah, baik. Kita lakukan percobaan ya. Anggap saja Ibu di sini mempunyai timbangan. Karena Ibu tidak ada timbangannya, jadi bayangin aja ya ada timbangannya. Lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah. Nah, bisa dilihat di gambarnya ya. Di gambar itu ada bola apa? Betul, bola basket dan bola plastik. Dari gambar tersebut terlihat mana yang lebih besar beratnya? Betul, bola basket ya. Ini lebih kecil atau lebih ringan ya. Nah, kata Udin nih. Boleh Kevin sebagai Udin. Nah, benar Udin. Bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintetis. Sedangkan bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Bahannya pun banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Nah, jadi kalian sudah tahu apa itu massa? Betul. Jadi massa itu adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Itu disebut dengan massa ya. Nah, kemudian boleh dibaca kembali ya Rianza. Nah, benar Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini ya. Nah, selain itu, massa benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Apakah ada yang tahu? Nah, betul. Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut dengan volume. Jadi, volume itu apa anak-anak? Betul sekali. Ya. Jadi, volume itu
disebut dengan volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar, ya. Selain massa, benda juga mempunyai volume. Baik anak-anak, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik, ya, atau LKPD, bisa dikerjakan. Nah, di sini Ibu akan membagikan ini ya untuk kalian. Silahkan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Baik anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Jika sudah, boleh dikumpulkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih semuanya. Nah, lalu di sini ada sedikit pembahasan kembali, ya. Nah, bisa dilihat. Tahukah kamu, berat dan massa mempunyai perbedaan? Massa benda di mana-mana sama, ya. Namun, berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga dengan gaya apa, anak-anak? Betul, gaya gravitasi. Nah, contohnya massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama. Siapa di sini ada yang pernah ke bulan? Tidak ya, Ibu juga belum pernah soalnya. Nah, kembali ke buku. Namun, berat tubuh di bumi berbeda dengan di bulan. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, berapa beratmu? Nah, di sini kalian berapa beratnya? Iya, sudah. Nah, adapun yang benar, berapa massamu? Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat, ya. Namun, karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, maka gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih dibolehkan, ya. Jadi kalau misalkan kalian nih ingin bertanya berat badan teman kalian, atau kalian ingin bertanya berapa berat badan orang tua kalian, nah, kalian bisa menanyakan dengan berapa massamu. Nah, gitu ya. Jadi yang benar itu sebetulnya bukan berat, tetapi massa seharusnya. Tetapi karena umum digunakannya berat, jadi jika kalian ada atau ingin bertanya kepada orang, yang benar itu berapakah massamu, bukan berapakah beratmu. Tetapi jika bertanya kepada orang dengan berkata berapa massamu, pasti orang-orang pada bingung, ya. Apa massa gitu kan pastinya. Nah, oke, selanjutnya kita belajar tentang gambar apa ini? Lambang negara, betul. Lambang negara itu dilambangkan dengan apa? Dengan Garuda, ya. Nih, dapat dilihat nih di gambar itu gambar burung Garuda. Siapa di sini yang tahu apa
Pancasila itu? Nah, oke. Bunyi Pancasila yang pertama yaitu apa? Betul, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Nah, Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika mereka sedang asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat untuk berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainannya. Kemudian Edo dan Benny menolong Udin dan memapahnya ke UKS. UKS itu singkatan dari Unit Kesehatan Sekolah. Betul ya? Diingat-ingat. Jadi UKS itu singkatan dari Unit Kesehatan Sekolah. Nah, setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa ke dokter. Perbuatan Edo dan Benny menolong Udin sangatlah terpuji. Apakah kamu mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain? Coba ceritakanlah pengalamanmu di depan kelas. Simak dengan baik saat temanmu bercerita. Oke, di sini siapa yang pernah menolong orang lain ketika di jalan ataupun ketika di rumah? Nah, Kevin, ya, betul, bisa ya membantu orang tua ketika di rumah bisa. Terus siapa lagi yang pernah? Oh, Anissa, ya, bisa ya menolong nenek-nenek yang ingin menyeberang. Nah, itu juga bisa. Disebut apa sih sikap seperti itu tuh namanya? Betul ya, tolong menolong. Sikap tolong menolong ya. Nah, dalam nilai-nilai Pancasila, sikap tolong menolong itu termasuk sila keberapa sih? Termasuk pengamalan nilai Pancasila yang keberapa? Coba, siapa? Ada yang tahu? Betul, sikap tolong menolong itu merupakan contoh pengamalan nilai Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, kenapa sih kita itu harus tolong menolong? Karena kita itu merupakan makhluk sosial atau orang yang tidak dapat hidup sendiri ya. Betul. Kebayangkan kalau misalkan kita hidup sendiri ini di bumi, emangnya kalian nggak takut? Pasti takut ya. Maka dari itu kita itu disebut dengan ciri-ciri makhluk sosial ya, atau orang yang tidak dapat untuk hidup sendiri. Baik, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, tidak ada. Baik, jika tidak ada, Ibu akan membagikan lembar kerja kembali ya. Kalian isi terlebih dahulu. Nah, baik, diisi terlebih dahulu ya.
diteliti dan dibaca dengan cermat pertanyaannya. Baik, apakah kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Nah, jika sudah, boleh dikumpulkan terlebih dahulu. Silahkan untuk dikumpulkan ke depan. Nah, baik anak-anak, hari ini kalian telah mempelajari tentang ciri-ciri perubahan wujud zat dan sikap saling tolong-menolong ya. Kalian tadi sudah bercerita ya, teman-teman kalian tadi sudah bercerita tentang sikap kalian ketika tolong-menolong atau ketika menolong orang lain. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak, tetapi sebelumnya Ibu akan memberikan lembar evaluasi ya. Nah, ini silahkan diisi terlebih dahulu. Nah, jika sudah, boleh dikumpulkan kembali ya. Setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, apakah perasaan kalian pada saat mengikuti pembelajaran kali ini? Apakah kalian merasa senang atau bagaimana? Ya, alhamdulillah ya kalau kalian merasa senang dan mengerti tentang pembelajaran pada hari ini. Nah, kegiatan apa sih yang kalian suka pada pembelajaran hari ini? Oh iya, baik. Nah, kemudian kegiatan manakah yang paling sulit atau mudah nih? Ketika kalian tadi mengisi lembar LKPD dan lembar evaluasi, menurut kalian mana yang lebih sulit? Oh, lembar. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, silahkan bukunya dirapikan dulu dan dimasukkan dulu ke dalam tas terlebih dahulu. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya bukunya. Nah, baik. Pembelajaran selanjutnya kita akan belajar kembali tentang perubahan wujud gas dan perubahan wujud benda cair, semua bukunya. Nah, jika sudah, silahkan Naim dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Baik. Hati-hati ya anak-anak di jalannya. Langsung pulang, jangan kemana-mana dulu. Nanti orang tua kalian khawatir jika tidak langsung pulang ya. Baik. Baik, Ibu ucapkan